Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Materi kali ini yaitu tentang ruang lingkup studi Sosiologi Pemerintahan. Kompetensi yang diharapkan dari materi ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan catatan pokok sosiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemerintahan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sosiologi pemerintahan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup studi sosiologi pemerintahan. Dalam sejarahnya, latar belakang munculnya sosiologi sebagai salah satu ilmu sosial yang independen dipicu oleh berbagai gejolak dan perubahan-perubahan sosial kemasyarakatan pada abad pertengahan Eropa. Pada masa itu, masyarakat menghadapi ancaman terhadap apa yang selama ini mereka anggap mapan, pasti, dan nyata. Mereka menghadapi apa yang oleh Beger dan Beger sebut sebagai threat to taken for granted world, atau ancaman terhadap dunia yang terberikan. Itu adalah sosiologi di dalam sejarahnya. Ruang lingkup studi sosiologi pemerintahan. Nah, catatan pokok tentang sosiologi, sosiologi itu kalau kita artikan terlebih dahulu dari bahasa Latin, yang pertama ada kata socius atau kawan atau teman. Nah, yang kedua katanya yaitu logos, yaitu ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan pertama kali oleh Auguste Comte dalam bukunya The Philosophy Positive. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi itu dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Nah, pengertian masyarakat itu sendiri adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah atau masyarakat dengan yang memerintah atau pemerintah, yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pemerintahan itu mengkaji hubungan antara yang diperintah tadi dengan yang memerintah, masyarakat dengan pemerintah, khususnya tentang sejauh mana
pengaruh dari yang memerintah mampu mengadakan perubahan hubungan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, dan sebaliknya juga melihat sejauh mana yang diperintah atau masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat diubah dalam hubungan-hubungan masyarakat tersebut. Nah, baik sosiologi maupun pemerintahan itu terlibat dalam gejala sosial. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku seseorang dalam gejala pemerintahan, sarjana pemerintahan atau ilmuwan yang mempelajari pemerintahan harus mengetahui perilaku sosial orang itu dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Kebutuhan akan pengetahuan tentang perilaku orang dalam masyarakat itu mengharuskan ilmu pemerintahan untuk meminjam konsep-konsep dan kerangka analisis yang dikembangkan dalam sosiologi, seperti penjelasan saya pada video sebelumnya. Gejala-gejala sosiologi pemerintahan antara lain meliputi gejala-gejala pemerintahan dan civil society, gejala kekuasaan dan kewenangan, gejala konflik dalam pemerintahan, gejala birokrasi, dan kepemimpinan dalam pemerintahan serta kebijakan pemerintahan. Nah, dari gejala-gejala ini kita coba melihat yang pertama, yaitu gejala pemerintahan dan civil society. Aktor-aktor dalam sosiologi pemerintahan, kalau kita melihat dari pemerintahan dan civil society ini, coba kita lihat bahwa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan adalah bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor. Bersamanya ada aktor lain, yaitu masyarakat yang terhimpun dalam organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Berkaitan dengan itu, peran-peran yang selama ini dimonopoli pemerintah sebagian besar harus dilepaskan kepada masyarakat. Kata kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan ruang-ruang publik yang luas bagi kiprah masyarakat dalam sosok organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba, sehingga keduanya dapat leluasa menjadi pemain serta sebagai mitra kerja. Pada pengendalian sosial atau social control dalam masyarakat pemerintahan, masyarakat pemerintahan itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan untuk melaksanakan, mengawasi, dan menerapkan sanksi hukum baik mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Begitupun pemerintah berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan politik ini yang mengikat seluruh penduduk di wilayahnya, sedangkan masyarakat baik sebagai individu, kelompok, dan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan politik yang dibuat. Agar masyarakat mempunyai posisi tawar yang kuat dalam mempengaruhi pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik, maka harus ada pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk itu, pemberdayaan masyarakat di sini, masyarakat mengorganisasikan dirinya dalam berbagai lembaga kemasyarakatan, dalam berbagai organisasi kepentingan, dan dalam berbagai partai politik. Nah, sampai di sini materi kita akan sambung di materi berikutnya pada video-video selanjutnya. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.